Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, izinkanlah kami kelompok 3 mempresentasikan hasil riset kami yang mencari struktur kristal yang anggotanya adalah yang pertama Nabila Firosna, Elisa, Lugita, saya sendiri Muhammad Musyadat, dan Elik Kurniawanti. Oke. Nah, adapun senyawa yang kami ambil dalam hal ini ada 3, yaitu ada glukosa, asam asetat, dan amonia. Nah, senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa kami mengambil senyawa ini, di mana glukosa sendiri merupakan struktur ataupun senyawa fundamental yang ada dalam diri kita sendiri, kita konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, adapun untuk asam asetat sendiri merupakan senyawa yang sangat sering ditemukan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam teoritis dan alasan teknis. Nah, jadi asam asetat ini merupakan suatu senyawa yang sangat sering berinteraksi ataupun melakukan reaksi dengan reaksi-reaksi ataupun zat-zat atau senyawa lain, sehingga sangat memungkinkan bagi kami untuk dapat mengangkat rahasia di balik struktur dari asam asetat. Lalu selanjutnya yang terakhir merupakan amonia. Nah, amonia ini juga merupakan senyawa yang hampir setiap hari kita temukan, bahkan yang hampir setiap hari kita buang seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dibahas bagaimana rahasia di balik senyawa amonia, bagaimana struktur kristalnya, dan bagaimana penerapan dalam hal teknis, teoritis, dan analisisnya. Oke, mungkin untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Brigita terkait dengan ulasan tiap senyawa yang kami pilih. Terima kasih. Yang pertama, senyawa glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat yang tidak dihidrolisis atau diuraikan menjadi sakarida lain yang lebih sederhana. Glukosa digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber tenaga. Glukosa adalah gula utama yang bebas beredar dan bahan bakar yang disukai oleh otak dan sistem syaraf serta sel-sel darah merah. Glukosa merupakan salah satu zat yang ada di dalam tubuh, terkhususnya glukosa terkandung di dalam darah. Glukosa ini berasal dari karbohidrat yang berasal dari makanan yang kemudian disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot, rangka, dan hati. Lalu lanjut mengenai asam asetat. Asam asetat adalah suatu senyawa organik dengan rumus molekul CH3COOH, di mana asam asetat adalah bahan kimia yang tidak berwarna dan berbau khas yang larut dalam air, alkohol, aseton, benzena, dan juga etil eter. Asam asetat juga sangat baik sebagai solvent senyawa organik. Asam asetat dapat juga dipakai sebagai bahan baku pembuatan asam asetat anhidrid yang berguna sebagai zat untuk memproduksi fiber selulosa, asetat, dan plastik. Kegunaan lain dari asam asetat adalah pada bidang farmasi, pembuatan zat aditif, fotografi, dan pembuatan terephthalat dan insektisida. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eli Kurniawati. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai urasan senyawa amonia. Nah, amonia terbentuk dari hasil oksidasi amonium oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus secara aerob menghasilkan nitrit. Nah, nitrit yang terbentuk akan dioksidasi lanjut oleh bakteri Nitrobacter secara aerob menghasilkan nitrat. Nah, amonium ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, tanaman, dan hewan. Nah, amonium ini bersifat racun bagi manusia jika jumlah masuk di dalam tubuh melebihi jumlah yang dapat didetoksifikasi oleh tubuh. Nah, beberapa jumlah amonium yang dapat masuk ke dalam tubuh yaitu melalui sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Nah, berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari beberapa senyawa yang kami cari. Nah, yang untuk yang pertama yaitu senyawa glukosa dengan nomor atom itu C6H12O6 dengan nomor database. Nah, nomor database ini didapatkan pada aplikasi Vesta yaitu 1518432 dengan gambar struktur bisa dilihat pada tabel. Nah, terdapat parameter. Nah, parameternya itu ada alpha, beta, gamma,
ABC. Nah, pada glukosa parameternya itu dengan alfa 90 derajat, betanya 90 derajat, gamanya 90 derajat. Nah, dan A-nya itu 10,33600 Armstrong, yang B 14,85200 Armstrong, dan C-nya itu 4,9240 Armstrong. Nah, karena alfa sama dengan beta sama dengan gamma, tetapi alfa tidak sama dengan B, tidak sama C, maka keterangannya itu ortorombi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada asam asetat dan amoniak, dan itu akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Elisa. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini senyawa kedua yang kami analisis adalah asam asetat dengan CH3COOH. Dengan hasil dari Vesta yaitu dari COD-nya, kami mendapatkan nomor database itu 2008187. Nah, dengan hasil gambar strukturnya dapat dilihat pada PPT yang sudah kami sediakan. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa alfa, beta, gamma dan juga ABC-nya untuk parameternya itu bahwa alfa, beta sama dengan gamma itu sama-sama 90,0000 derajat dengan A-nya itu 13,1500 Armstrong dan B-nya itu 3,92300 Armstrong dan C-nya itu adalah 5,76200 Armstrong. Nah, di sini dapat kita lihat dari tabel kristal, maka keterangan dari hasil parameternya itu membentuk keterangannya itu adalah ortorombik. Nah, yang ketiga, senyawa yang ketiga yang kami analisis adalah amoniak NH3 dengan hasil database yang diperoleh itu 1010490 dan gambar strukturnya dapat dilihat pada PPT ini dengan alfa, beta dan gamanya juga yaitu 90,0000 derajat dengan A dan BC. A, BC-nya itu sama yaitu 5,1930 Armstrong. Nah, dari hasil di tabel bahwa alfa sama dengan beta sama dengan gamma dan juga A sama dengan B sama dengan C, maka keterangan dari gambarnya itu adalah kubus. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan seperti itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi. Baiklah, untuk kesimpulan, yang pertama, glukosa merupakan karbohidrat yang tidak dihidrolisis atau diuraikan menjadi sakarida lain yang lebih sederhana. Glukosa digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber tenaga. Glukosa ini dengan nomor atom C6H12O6 memiliki struktur kristal ortorombik. Kemudian yang kedua ada asam asetat, juga sangat baik sebagai solvent senyawa organik. Kegunaan lain dari asam asetat adalah pada bidang farmasi, pembuatan zat adiktif, fotografi, pembuatan teraptalat dan insektisida. Dengan struktur kristal sama yaitu ortorombik. Lalu yang ketiga ada amoniak. Itu terbentuk dari hasil oksidasi amonium oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus secara aerob menghasilkan nitrit. Nitrit yang terbentuk akan dioksidasi lanjut oleh bakteri Nitrobacter secara aerob menghasilkan nitrat yang berbentuk kristal kubus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, ada yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, saya Sri Lasnadia ingin bertanya kepada kelompok 3 sesuai dengan PPT yang sudah dipaparkan mengenai ulasan kristal amoniak. Boleh kelompok 3 dijelaskan sifat-sifat penting dari kristal amoniak tersebut. Baiklah, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Apa saja sifat-sifat penting dari kristal amoniak? Yang pertama itu titik olelahnya itu rendah, yaitu berada di minus 77,7 derajat Celcius sehingga dapat mudah lelah di suhu kamar. Kemudian yang kedua, uap amonia saat dipanaskan dapat menguap menjadi gas amonia atau NH3 yang disebut sublimasi. Kemudian yang ketiga adalah reaktivitas dengan air. Kristal amonia sangat reaktif terhadap air dan ketika terkena air, kristal ini dapat melepaskan amonia gas yang bisa menjadi berbahaya jika terlihat. Kemudian yang keempat, konduktivitas termalnya. Kristal amonia itu merupakan konduktor yang baik sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian yang kelima,
kristal berbasis isi ionik, di mana ion-ion amonium atau NH2+ dan ion klorida Cl tersusun secara teratur. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kimia, kristal amonium digunakan dalam berbagai dalam kimia sebagai sumber amonium hidroksida dan dalam reaksi-reaksi kimia tertentu. Terima kasih. Silakan. Baiklah, terima kasih untuk perhatian saudara. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.